Bursa transfer Juventus musim panas ini bergerak di dua kutub yang kontras. Di satu sisi, klub tengah mengincar sosok berpengalaman, pemain yang cukup matang, dan berusia cukup dewasa juga ya. Sebuah langkah yang terlihat jelas, Juventus ingin menambah karakter kepemimpinan dan kestabilan di lini tengah. Tapi di sisi lain, Juventus membuka jalan keluar bagi pemain muda. Seperti siapa ya? Siapa kira-kira nih pemain mudanya? Tentunya kita nggak akan membahas ini sendiri. Saya Sekar Nasli ditemani oleh dengan dua narasumber kita yang keren-keren pada hari ini ada Mas Anton dan Mas Adi. Halo, halo Mas. Halo, halo. Halo, Oke, terima kasih teman-teman Suara Juventini yang sudah nonton. Kita lanjut. Yang menariknya, dua nama yang sudah disiapkan sebagai pengganti ini adalah pengganti Jonathan Klaus ya, yang merupakan sayap senior yang matang dan terbukti di Liga 1. Dan juga ada Marco Palestra yang talenta muda Italia yang bisa tumbuh dalam proyek jangka panjang. Kemudian kita juga akan membahas siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Tapi kita juga bicara nih soal arah juga ya. Apakah Juventus akan membangun tim dengan fondasi pengalaman atau justru mulai berani nih bertaruh pada potensi masa depan? Langsung aja kita mulai ke pembahasan pertama. Ada Granit Xhaka yang merupakan nama yang mungkin bukan pertama kali muncul nih di benak fans saat bicara tentang masa depan Juventus. Usianya udah 32 tahun, gaya mainnya lugas, bukan glamor ya. Tapi kalau dilihat dari cara Igor Tudor berpikir, ini kayaknya bukan soal usia, tapi soal apa ya, balancing gitu ya. Nah, setelah tampil luar biasa bersama Leverkusen musim lalu, Xhaka ini dianggap sebagai sosok yang bisa memberi ketenangan, pengalaman, dan kontrol di lini tengah. Hal yang mungkin belum sepenuhnya dimiliki oleh gelandang muda Juventus saat ini. Nah, harganya tapi diperkirakan sekitar 15 juta euro dan Juventus mungkin akan mencoba nego nih. Apa yang menjadi pertanyaan besar adalah ini bukan cuma angka ya, melainkan apakah ini merupakan langkah cerdas atau sinyal bahwa Juventus mulai terlalu kompromistis gitu ya dalam proyek regenerasinya. Tentu kita akan lempar pertanyaannya kepada narasumber, kepada Mas Ari dan Mas Antoni. Kalau kita lihat Xhaka ya dari sisi taktis dan karakter, apakah dia bisa benar-benar mengisi celah yang diinginkan Tudor atau ini malah jadi langkah yang ke belakang yang bisa mengunci menit bermain gelandang-gelandang muda yang sedang berkembang. Kalau kita juga bicara mainnya Xhaka ya, yang cukup dominan dan terkadang statis nih, apa dia bisa klik di liga seperti Serie A yang lebih taktis dan lambat ritme permainannya dibandingkan Bundesliga? Kita langsung ke Mas Adi, silakan Mas. Granit Xhaka ya, kalau jangan umur 32 tahun ya ini kan tim Serie A beli pemain tua udah biasa ya karena ada adjustment dari beberapa pandit di luar sana bahwa Serie A adalah liga aki-aki karena kita tahu umur-umur tua masuknya ke Serie A gitu loh. Dan dengan umur 32 tahun ini kalau bagi tim Serie A kayak pemain umur 27 tahun jatuhnya karena lagi mekar-mekarnya gitu Sekar karena pemain semakin tua semakin jadi kalau main di Serie A. Jadi dengan umur 32 tahun Juve udah punya pengalaman, pernah beli Aaron Ramsey, pernah beli Nicolas Anelka, pernah beli Andrea Pirlo, bahkan kita juga musim lalu juga akhirnya offload kan beberapa pemain tua dan sekarang kita akan kembali lagi dengan pondasi senior junior. Artinya ketika pemain juniornya udah ada nih, udah ready, kita butuh pemain senior gitu. Yang di mana ya kita juga butuh pengalaman dari pemain senior ini. Apalagi Granit Xhaka ini udah pernah main di Arsenal, terus juga Leverkusen at least main 34 33 game dari total 34 game Bundesliga musim lalu, artinya dua musim terakhir dia main 33 game, artinya absen satu kali. Dan dalam pondasi sistemnya Xabi Alonso emang sangat dipakai sekali dan beberapa sempat dipakai oleh Arteta ketika Arsenal jadi runner up Liga IPL. Jadi emang ini pemain yang fundamental khususnya di formasi double pivot dan di mana ya ini mungkin jadi bahan rotasi atau bahan mentor bagi duet pivot kita saat ini Locatelli dan Thuram yang di mana kita emang lack of leadership, lack of seniority di lini tengah khususnya gitu sekarang. Dan ini akan sangat berguna bagi Juventus walaupun ini opsi jangka pendek karena kita tetap mengutamakan bahwa Locatelli dan Thuram adalah dua pivot andalan Juventus di masa depan karena ya dimanapun dua pemain itu akan matang di Juventus at least ya mungkin satu atau sampai 2 tahun lagi yang dimana Juve butuh mereka ketika mereka udah matang dan sekarang mungkin kondisinya emang dua dua pivot kita emang udah sangat bagus tapi pengalaman di Eropa sangat minim jadi dengan Granit Xhaka ini seenggaknya membantu membantu mereka untuk lebih berkembang lagi walaupun secara eh, kualitas atau cara bermain mungkin Xhaka ini nggak 11-12 sama Locatelli atau Thuram tapi level pengalaman itu yang nggak bisa dibeli gitu karena bagaimanapun pemain pengalaman itu ya pengalaman yang sangat mahal karena nggak bisa dibeli dengan uang gitu Sekar.
Oke, berarti dari sisi kematangannya ini bisa beneficial bagi Juventus dan anak-anak Juventus lah yang lain gitu ya. Kalau dari Mas Anton gimana Mas pandangannya? Iya, eh, sama ya. Dan menurut gua Saka itu adalah pilihan yang logis dan Hmm. efektif ya. Logis dari sisi keuangan ya. Maksudnya artinya dengan gelandang tengah di harga 15 juta itu kan sangat masuk akal dengan segala pengalaman dan kemampuan dia di Leverkusen musim lalu yang masih bisa membuktikan dia masih bisa play di level top kan artinya kan. Terus gaji dia juga nggak mahal-mahal banget, jadi menurut gua ya itu efektif artinya. Terus kalau misalkan logis ya artinya dengan keadaan Juve sekarang kekurangan pemain-pemain senior yang bisa menunjang dengan mental, betul kata Mas Ari tadi, Thuram Locatelli pasti akan menjadi sentral dari proyeknya si Tudor kan, sentral proyek lini tengah Juventus. Tapi di mana ada Saka, dia tuh sangat bagus kan key passesnya tuh kan dia kan. Eh, Oke lah, Thuram progresif run-nya bagus. Sekarang Locatelli sudah mulai berani beberapa kali mengambil resiko untuk mengirim bola ke depan. Tapi kalau ada Saka, mungkin eh, kematangan mereka akan jauh lebih cepat dicapai ya. Jadi menurut gua Saka itu pilihan yang sangat logis dan efektif buat Juve buat saat sekarang. Oke, berarti sependapat ya, sangat beneficial dan bermanfaat bagi Juventus. Kalau kita beralih ke sisi kanan Juventus ya, kini juga jadi sorotan nih setelah kabar kepindahan Timothy Weah yang semakin kuat gitu ya. Weah itu datang musim lalu dengan ekspektasi yang cukup besar mungkin bisa dibilang, karena dia nama besar dari sepak bola, potensi atletisnya juga luar biasa, fleksibilitas posisinya juga ada gitu ya. Tapi di lapangan ternyata kita tahu performanya itu belum benar-benar maksimal gitu. Nah, kini kabarnya Juventus hampir mencapai kesepakatan nih dengan Marseille dengan skema pinjaman plus kewajiban beli senilai 15 juta euro dan kontrak panjang hingga 2030. Pertanyaannya adalah apakah ini langkah yang terlalu cepat untuk menyerah pada ya gitu ya atau justru langkah bijak untuk membuka ruang yang lebih dibutuhkan ke sektor kanan. Kita langsung ke narsum kita. Ya, kita tahu bahwa Juventus seringkali ya ragu dalam memberi waktu kepada pemain muda untuk berkembang gitu ya. Nggak sabaran ya kalau kita bisa bilang ya. Apakah ini kasus ya? Salah satu contohnya dan apakah nilai 15 juta itu mencerminkan nilai realistik buat pemain dengan potensi tapi belum terlalu stabil. Dan seandainya nih ya kalau transfer ini terjadi menurut Mas Anton dan Mas Adi, apakah Juventus akan memanfaatkannya sebagai titik tolak untuk manuver lebih besar dari sisi kanan? Karena rumornya penggantinya nih langsung muncul cepat gitu ya. Kita langsung ke Mas Adi. Silakan Mas. eh Timothy Weah ya kan diplot sebagai saat datang ke Juventus pertama kali itu kan diplot sebagai penggantinya Juan Hmm. Cuadrado gitu. Cuman ke lambat laun juga karena dia orang Amerika jadi sebagai market Juventus di US gitu ya. Dan dengan ada opsi yang akan dijual ini kan artinya menandakan bahwa sebenarnya ada apa ketidakcocokan antara Juventus sama Weah nih. Kalau kita soal bermain mungkin Weah adalah pemain yang versatile yang kita harapkan bisa main di fullback kanan, bisa wingback kanan, bisa striker kanan juga. Tapi baik lagi karena Juve kesulitan untuk menjual pemain yang available yang untuk di pasar sehingga siapapun yang laku harus dijual karena ya kita butuh pemain di posisi yang lain yang lebih untuk lebih urgent untuk perbaikan tim ini di musim depan. Jadi kebetulan WH ini yang sempat diincar sama Olympique Marseille untuk main di sana nanti Hmm. akan bertemu dilatih sama pelatihnya De Zerbi sehingga dengan harga yang sangat 15 juta euro. Kalau menurut gua ya mungkin ini adalah harga yang cocok buat Juventus karena ya kita butuh duit ya. Seperti seorang tim sebuah tim yang butuh duit dia nggak akan mikir lagi ada pemainnya yang laku ya dijual karena kita butuh mengoffload pemain sekaligus juga membeli pemain baru. Ini yang jadi efek domino dari sini bahwa apakah duit 15 juta euro ini akan dipakai Juventus untuk membeli fullback kanan baru atau kita akan mengalokasikan dananya ke pemain lain. Ini kan jadi pertanyaan yang sebenarnya simpel gitu. Kalau polanya kita butuhnya striker, pasti kita akan beli duit ini dipakai buat beli striker. Tapi kalau striker udah dapat, sekarang posisi yang penting itu kan masih ada back sama operasi Sancho gitu ya. Jadi Sancho Hmm. juga butuh duit untuk operasi transfernya dan juga kita butuh back untuk penguatan skuad. Jadi apakah 15 juta euro ini akan dialokasikan ke sana? Di saat ada rumor kita akan membeli pemain pengganti. Jadi di sini ada efek domino yang sangat panjang dan harus dipikirkan sama Komoli secara bijak bahwa mana yang akan lebih urgent buat Juventus ini dengan kondisi uang yang cuma 15 juta euro. Ini 15 juta euro hanya bisa beli pemain kelas
C menuju B. Jadi kita nggak bisa beli pemain bagus nih. Apalagi di kanan ini ya hanya Alberto Costa yang akan bermain karena kalau WA cabut tinggal Costa. At least ya kita akan kekurangan pemain ketika kita membeli pemain baru. Kita juga akan memikirkan siapa fullback kanan pengganti gitu. Tadi akan kita bahas di selanjutnya apakah ada rencana membeli wingback baru atau akan kita tetap dengan fokus pada Sancho yang sampai saat ini belum masih ngalur ngidul kapan dealnya dengan modal 15 juta euro ini akan sangat sulit buat Juve bermanuver transfer yang lebih besar karena pasti fokusnya kita akan membeli pemain yang posisinya sama at least sistem satu versus satu gitu. Ketika satu keluar di posisi striker ya yang masuk striker lagi gitu. Dan saat ini Juve mulai melakukan itu karena datang David harus mengoffload Dusan Vlahovic dan sekarang akan mengoffload ya pemain yang masuk otomatis di posisi yang mirip-mirip sama Timothy Weah nantinya gitu. Walaupun gua nggak yakin siapapun nama pemainnya tapi ini akan sebuah gambling besar yang akan dimainkan sama Komoli khususnya nanti dengan Juve di musim depan karena squad yang udah dimainin Tudor di 11 starting CWC itu sebenarnya udah bagus starting starting 11 ya kecuali tiga back yang bermain itu tapi at least ke depannya udah bagus even kita Costa pun udah bagus tapi apakah dengan kehadiran apa menjual WH ini berarti menaikkan Costa sebagai pemain utama nah who knows gitu apakah Costa akan jadi pemain starter juga musim depan andalan ya kita juga nggak tahu tapi baik lagi 15 juta menurut gua terlalu murah karena ya inilah bargaining power kalau Juve lagi Hmm. butuh duit jadi sehingga klub-klub hanya menawar dengan harga yang mungkin reasonable buat tim lain tapi buat Juve terlalu murah gitu Sekar. Hmm, oke. Ada sedikit kekecewaan dan sedikit sayang gitu ya, Mas. Terlalu murah 15 juta untuk WA. Oke, kalau dari Mas Anton? Iya, kondisi Juve sekarang memang ya begitu. Kita mesti jual baru bisa beli. Makanya tadi kemarin kan WA kan sempat ditawarin sama Manggula kan ke Nottingham Forest kan. Sebenarnya Nottingham Forestnya penawaran sudah oke, cuman WA-nya sendiri kan yang nggak gitu mau kan. Jadi coba eh, kita bahas sedikit seberapa mungkin sih transfer ini terjadi ya. Ini kan kalau Mas Adi kan dia bilang kalau udah terjadi ini. Sekarang kalau WA-nya sendiri seberapa mungkin? Kalau dari saya sih kali ini ya Olympic Marseille 90% WA sih mau sih saya rasa sih ya. Oh, Soalnya ini. eh, ya prediksi gue 90-10% sih ya. Tambahin dua lah, 92% lah. Duanya dari Sekar lah. Artinya gitu. Soalnya gini, ya musik WA kan cuma pemain pengganti kan, umur dia masih muda, dia pasti butuh ruang untuk membuktikan dirinya kan. Mungkin kembali ke Liga Prancis menjadi saat yang tepat untuk WA saat ini. Soalnya di Olympique Marseille kan juga udah ada si Rabiot tuh yang musim lalu udah bergabung sama dia. Terus Olympique Marseille juga bukan tim yang biasa-biasa aja kan, dia nomor 2 musim lalu di Prancis, dia juga main di Champions League. Ya ada De Zerbi, ya saya rasa WA ini menjadi momentum WA untuk membuktikan kemampuannya, di mana tadi Sekar bilang dia punya kemampuan fisik sangat bagus, Ya. kecepatannya oke, crossingnya juga lumayan gitu kan. Ya sayang sih kalau misalkan dijual, setuju, cuman kembali Juve kalau nggak jual ya nggak beli, nggak bisa apa-apa. Betul. Jadi harus jual. 15 juta ya harga yang sayang sih sebenarnya. Sayang. Kita beli dari Lille berapa? Sama kan? Kurang lebih 14 juta atau 15 juta kemarin kan. Ya kita jual cuma 15 juta ya sayang sebenarnya dengan apa yang dengan dia udah buang waktu di Juve, kita udah poles dia sampai sematang ini sayang. Tapi kenyataannya nggak seindah itu. Kita memang harus jual baru bisa beli. Dan saya rasa satu kepastian ini kalau Wea pindah itu akan membuat efek domino yang sangat baik. Jadi paling nggak kayak tadi Mas Adi bilang, kita bisa fokus Mas Adi. Kalau memang kita jual ya kita kosong di sisi kanan, cuma ada Costa, yuk fokus yuk cari siapa penggantinya. Jadi pilih paling nggak ada satu kepastian Juve bergerak gitu loh. Jangan cuman rumor, ya rumor terus aja nggak tahu-tahu akhir musim nggak sempet dia latihan bareng, ujung-ujungnya ke Cup Miners lagi kan sayang. Menurut gua secepatnya di closing sudah tutuplah lembaran baru WA di Juve, jual 15 juta, sayang tapi jual butuh kepastian, let's move to the next step. Menurut gue begitu. Oke, nah ini menyambung dari harapan Mas Anton ya, yang segera menutup pintu WA ya dan mengucapkan selamat tinggal kepada WA.
Ada rumor nih, Mas, bahwa Juventus mulai memetakan juga opsi pengganti dari Weah. Ada dua nama muncul lah yang benar-benar di media Italia yang lagi digembar-gemborkan, di mana ada Jonathan Klaus dan Marco Palestra nih. Kalau kita bedah satu persatu ya, Jonathan Klaus ini pemainnya pemain matang tadi ya 32 tahun, sudah pernah dilatih Tudor di Marseille dan musim lalu mencatat 12 assist tambah 2 gol sebagai sayap bertahan. Kemudian juga ada Marco Palestra yang umurnya baru 20 tahun dari Atlanta, belum banyak dikenal publik tapi disebut-sebut punya potensi ya atau fondasi teknis dan fisik yang cocok untuk wingback modern. Nah, ini tentunya bukan soal siapa yang lebih bagus gitu ya, tapi lebih cocok di Juventus saat ini tuh siapa gitu ya, yang dibutuhkan tentunya yang paling fit in gitu di strategi Juventus saat ini. Nah, kita balik tanya nih kepada dua narsum kita. Kalau Juventus butuh pemain yang bisa langsung mengisi peran kekosongan itu, apakah Klaus jadi pilihan yang paling logis? Atau ada resiko membawa pemain senior ke dalam sebuah proyek gitu ya, kita bisa bicaranya, yang seharusnya mulai muda dan fleksibel gitu. Dan kalau Juventus ingin membangun sisi kanan untuk 3 sampai 4 tahun ke depan, apakah Palestra ini sudah pantas diberi kepercayaan atau terlalu riskan nih kalau semua bebannya diletakkan pada pemain muda seperti Palestra? Kita balik lagi ke Mas Adi, silakan Mas. Tentu gini, kalau soal calon pengganti WA, kalau jadi WA jadi pindah ke Marseille, jadi ini ada dua nama yang senior dan junior. Seniornya umurnya 32 dan yang junior sampai umurnya baru 20. Jadi kita ada gap generasi nih kalau emang Juve apa calon pengganti WA ini ada gap generasi antara yang tua sampai yang muda. Karena Ya. harusnya kita beli yang mid mid ya, artinya umurnya terusnya umurnya 25 dan 32 sehingga ada gap sama Costa nih yang umurnya juga masih muda. Jadi kalau misalnya kita beli seumurnya sama nih, misalnya Juve ambil Palestra ini akan jadi kalau terlalu riskan untuk wingback yang usianya 20 tahun untuk main di Hmm. skuad Juve yang sangat-sangat kompetitif ini gitu loh untuk di Serie A. Karena apalagi nanti dia akan bermain di kompetisi yang lebih besar, Champions League. Apakah dia akan sanggup mengemban tugas yang sangat-sangat berat ketika dia akan dapat starter ketika menghadapi tim-tim yang lebih modern di Eropa gitu. Apalagi nanti kalau Kosa nggak perform sehingga dia mau nggak mau dia yang akan main di posisi itu. Apakah dia kuat untuk menghadapi tekanan lawan, apalagi tekanan dari publik sendiri? Karena untuk bermain di Juventus, pemain 60 juta euro kayak Kopenhagen saja itu mentalnya berat banget, apalagi pemain 20 tahun gitu. Jadi gua rasa bahwa kalau emang untuk opsi jangka pendek dengan harap Costa matang di kemudian hari ya kita membeli pemain yang Jonathan Klaus ini umur 30 tahun siap pakai, udah pernah main sama Tudor. Jadi at least seenggaknya secara komunikasi, secara transfer knowledge pun untuk dia ke Costa jadi lebih baik. Apalagi komunikasi mungkin bisa jadi lebih baik. Kenapa? Dengan Tudor seorang pelatih yang pernah menanganinya waktu di Marseille. Tapi dengan harga yang 15 juta euro mungkin lebih atau harga yang mungkin lebih murah lagi ya. Dengan rumor-rumor yang beredar bahwa kalau gua ya khususnya pemain senior karena kita kehilangannya, wah ya, kecuali kita kehilangan Costa. Kalau boleh kita bisa beli Palestra ini tergantung Juve mau menggantinya yang tua atau yang muda gitu. Kalau gua idealnya ya pemain tua karena yang kita kehilangannya Costa. Dan sedangkan maaf, kehilangannya Wea karena Costa akan jadi salah satunya wingback yang akan bermain di Juventus musim depan. Jadi ini akan jadi efek domino kalau kita pemainnya muda semua. Apalagi musim lalu kita banyak pemain muda yang sehingga apa penyakitnya adalah konsistensi. Kita main Ya. bagus, besoknya ngeflop. Main bagus lagi Ya. ngeflop. Ini penyakit-penyakit pemain muda yang dimana ya kita butuh pemain senior. Kita butuh lack of leadership di tim ini. Kita butuh pemain senior di beberapa posisi. Yang musim lalu ya kita at least nggak beli pemain senior. Kita beli pemain masih muda semua gitu. At least belum ada pemain yang punya mental juara, belum punya tahu atmosfer bagaimana juara liga ya. Ini yang jadi batu sandungan Juventus musim lalu. Yang harapan gua ya musim depan Juve membeli pemain beberapa yang at least senior tapi emang udah matang secara pengalaman yang dibutuhin bahwa untuk menggendong skuad-skuad muda ini yang lagi penuh gairah buat juara gitu Sekar. Oke, antara Klaus dan Palestra, Mas Adi pro ke Klaus nih, karena lebih senior dan bisa menggendong tim. Kalau Mas Anton, siapa nih Mas kira-kira? Mas Anton mau komplain, kasih pilihannya Klaus sama sama Palestra yang lain kek. Sulit banget. Kata Mas Adi, gue setuju gue komplain. Ya dikasih 132, 120. Bener, kasih yang 25 ke, 27 ke gitu ya. Tapi Mas Adi, yang 25, 27 Juve ada duitnya gak? Mahal. Eh, Oke, oke.
kalau harus milih ya, Klaus sama Palestra, ya gue lagi-lagi kali ini setuju sama Mas Adi. Ya, posisi kita berkaca tadi pada Club World Cup kemarin. Sebenarnya 11 pemain pertama kita cukup oke kok sebenarnya. Kostum pun cukup oke, gue setuju. Tapi musim depan kan kita bermain di berbagai macam kompetisi di mana kekurangan kita pelapis yang sepadan lah artinya. Yang kedua, mental. Di mana kita bermain berbagai kompetisi kan kita nggak bisa samakan kalau hasil hancur di Liga Champions, masa kita harus hancur di Serie A juga. Nah, semoga dengan adanya kepemimpinan dari si Klaus ini yang udah umur 32, yang udah banyak makan asam garam lah. Artinya mereka bisa membangkitkan, ya mungkin kalau misalkan kita harus memilih, dia bisa memilih stabil di beberapa kompetisi. Artinya begitu. Itu kalau dari gua. Dan betul, loss itu dampaknya instan. Jangka pendek sekali. 32 tahun, statistiknya masih bagus, dia udah pertama Tudor, pelapis yang bagus, mungkin bisa jadi pesaing dari buat Costa juga. Jadi ya Klaus itu solusi yang sangat masuk akal. Kalau Palestra sih sebenarnya investasi. Cuma kan Juve sekarang kan belum belum butuh investasi lah ya. Umur 20 tahun baru, Costa juga 20 tahun, Joka juga masih muda. Setuju lagi bahwa Palestra enggak lah sih ya. Gua nggak yakin sih Bang Adi Juve mau memprioritaskan tim muda semua kayak musim lalu. Gue nggak yakin sih. Harusnya sih Juve berkaca dari musim lalu dia akan ya kembali anak muda orang tua dikombinasikan biar bagus sih artinya gitu. Karena kita 11-nya udah oke, kita butuh pelapis yang oke, biar kita ya semoga bisa work out di berbagai macam kompetisi musim depan sih. Menurut gue begitu sekarang. Oke, berarti Mas Anton juga setuju nih bahwa Juventus lebih butuh kartu fast track gitu ya. Ya, Iya. Untuk bisa lebih balancing. Oke, kalau kita tarik garis besar dari diskusi hari ini, kita sadar lah ya bahwa Juventus tuh sedang menjalani menapaki jalan yang gak mudah, bahwa ada kebutuhan untuk segera kompetitif, tapi juga ada tekanan untuk regenerasi lah gitu. Nah, buat kamu, teman-teman Sura Juventi ini yang lagi nonton, tentunya pasti punya pendapat yang berbeda mungkin dari Mas Anton dan Mas Adi. Jadi jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar, siapa yang paling layak direkrut, apakah Xhaka layak ditebus, dan siapa yang seharusnya isi sisi kanan, Klaus atau Palestra, atau ada opsi lain nih. Jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube Sura Juventini, dan yang paling penting join membership Sura Juventini ya untuk bisa mendapatkan kesempatan berdiskusi bersama kita di sini dan pastinya update info-info terbaru seputar Juventus. Saya Sekar Nasli bersama dengan Mas Adi dan Mas Anton. Kita pamit. Kita akhiri dengan Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve! Mantap.